Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Kim Jondo. Di video kali ini gue pengen ngobrol-ngobrol sama temen yang ada di hadapan gue ini seputar suka dukanya hidup di Korea. Di segmen Podskui, Podcast Kuy. Oke, sebelum kita masuk ke obrolannya, gue pengen doi kenalan dulu. Silakan. Nama gue Muhammad Siddiq, lebih sering dipanggil Siddiq sih bang. Ya ada nama samaran lain bang. Masih di Gue dari Indramayu, satu LPK yang sama, satu daerah daerah yang yang sama. sama. Rean. Wong Reang, Wong Reang. Iya. Kita baru berapa bulan sih di sini? 6 bulan bang. 6 bulan ya, karena Kita datang kan Desember. Iya. Pertengahan gitu. udah 6 bulan ya, setengah tahun lah ya. Setengah tahun. Nggak kerasa kita udah setengah tahun di sini karena Bang Sidik juga satu pemberangkatan. Beda satu hari doang. Satu hari doang, iya. Jadi kita beda tanggal satu hari di bulan yang sama, Desember 2023. Kita tes di tahun yang sama dan alhamdulillah lulus. Alhamdulillah lulus. Terus akhirnya berangkatnya di bulan yang sama. Cuman di Korea ini kita baru pertama kali ketemu. Dia di daerah Daegu. Jauh gitu kan bang. Tadi Iya, jauh. naik bus berapa jam? 6 jam naik bus ke tempatnya dia ini, ke Daegu ini dari daerah gua itu 6 jam naik bus. Gua juga udah bikin videonya pengalaman gua pertama kali jalan-jalan sendirian, dan itu pun naik bus. Kan disuruh naik kereta ya, Iya. gua masih belum berani naik kereta, takut nyasar. Bingung juga kan mau gitu kan ya. Iya bingung, mau nanya bingung ya kan. Nanya bingung, tanya orang Korea juga bingung, Bingung. bingung lagi ya kan. Ya itulah masalah kendala bahasa, maklum lah. Jadi buat temen-temen tuh rajin-rajin tuh belajar bahasa Koreanya, kalau bisa sambil latihan speaking gitu loh, dewa gitu. Iya. Percakapan biar enak pas di sini, nggak kayak kita ini gampang kesesat. Nah, selama hampir setengah tahun ini lu bekerja di sini ya, gue pengen tahu deh cerita suka duka lu di Korea ini. Kerja di bagian apa sih? Pabrik apa sih? Kebetulan gue kerja di pabrik bagian ngecat tuh. Ngecat apa itu? Ngecat kondensor mobil gitu. Bukan ke produksi sih bang, lebih ke barang yang udah jadi gitu. Oh, finishing. Finishing, betul. Dan lu ke bagian ngecat Bagian gitu. ngecat, iya. Jadi kan ada 2 pabrik gitu bang. Yang pabrik pertama sama gua di pabrik kedua gitu. Jadi untuk produksi mentah, untuk yang las dan apa itu di pabrik pertama gitu. Nah pabrik kedua di tempat gua cuma finishing doang, kayak ngecat, terus bersihin gitu. Bisa dibilang ringan sih ringan bang. Mungkin gitu ya, kita tahu kan di Korea gitu kan dengan mesin gitu. Kayak ngecat pakai mesin, terus intinya dioperasikan dengan mesin gitu. Ternyata ada juga gitu yang masih manual gitu. Contohnya kayak di tempat gua gitu bang. Oh, jadi manual. Manual, Jadi Bang. ngecatnya manual. Manual, Bang. Mesinnya manual. Manual. Bener-bener pure manual gitu. Jadi nggak ada mesin-mesinan. Nggak ada bang. Jadi nggak ada yang kerja sambil duduk ngecek gitu. Pokoknya nggak asik banget. Iya. Tapi ya agak berat juga lah ya, nggak angkat-angkat ya. Sebelumnya pas di Indonesia pernah punya pengalaman kerja di pabrik kayak gini? Belum bang. Tahu sendiri lah. Di Indonesia masuk pabrik kan sulit. Oh iya, sangat sulit. Mungkin yang untuk kerja serabutan aja gitu. Ini lu pertama kali kerja di pabrik kayak gini gitu ya, Ini. pengalaman pertama lah ya. Pasti tuh banyak banget hal-hal yang mungkin bikin kultur shock ya, di samping Betul. kultur shock karena Budaya. ada di negara yang berbeda budaya, atau mungkin bisa jadi ada hal-hal yang kurang, pengalaman yang kurang menyenangkan. Betul. Nah, gua pengen tahu nih, kira-kira pengalaman yang kurang enak tuh kayak gimana? Yang pernah lu alami selama ini, sejauh ini? Yang nggak enaknya dulu nih bang. Ya, nggak enak. Nggak enaknya dulu. Jadi untuk nggak enaknya sih lebih ke kita bertemu dengan orang-orang yang baru gitu bang. Harus memahami karakter mereka gitu. Harus memahami, ya kembali lagi, walaupun satu Indonesia juga kan, maksudnya di Indonesia kan banyak suku juga kan bang. Iya, bahasa juga kan beda-beda. Bahasa juga beda bang. Banyak kosakata yang beda gitu. Iya. Jadi bingung lah pokoknya. Sama orang Indonesia tetap ada Tetap kendala. ada kendala. Kendala bahasa juga. Ya, kembali lagi tetap ada nggak enaknya gitu. Iya. Terus memahami karakter mereka juga gitu kan. Bukan hanya di dunia kerja aja gitu kan, tapi di luar pekerjaan juga kan ada beberapa yang bikin kita capek juga gitu selain dari pekerjaan gitu. Bukan capek sih, tapi lebih ke karena kita baru pertama kali ya bertemu gitu, jadi kan masih Perlu adaptasi. juga gitu bang. Iya, ada masalah-masalah juga yang baru timbul gitu.
Ya contohnya masalah-masalah yang sering timbul nih di asrama aja dulu deh. Gue pengen tahu. Yang sejauh ini lu alamin. Masih nggak enak ini bang ya. Iya. Kayak contoh hal kecil itu kayak buang sampah gitu bang. Hmm. Mungkin teman-teman juga banyak yang ngalamin ya. Kalau yang satu asramanya bareng sama teman-teman gitu Yang beda daerah. sendiri, ya beda daerah. Sama daerah juga kan karakter beda-beda. Iya, Bang. iya. Ada yang males gitu, ada yang rajin gitu. Hmm. Kadang mereka yang mungkin karena di rumahnya terbiasa dengan hal-hal yang mungkin mereka anggap biasa gitu ya, kayak contoh buang sampah gitu karena Males gitu. males gitu, iya. Akhirnya sampai sini masih ke bawah habit Ke bawah, namanya. maksudnya. Tapi kita nggak mengeneralisir ya. Enggak lah, enggak semua gadget juga begitu. Ya. Bang. Yang namanya karakter orang kan balik lagi beda-beda. Tapi sebenarnya yang jadi persoalan ketika kita hidup dengan orang yang karakternya berbeda, terus dengan habit yang berbeda, watak yang berbeda, pasti banyaklah kendala. Sejauh ini gimana cara lu untuk menghadapi hal-hal tersebut? Lebih ke saling berkomunikasi sih bang, kayak ini nih harus gini nih, harus gini nih, mengingetin ya bang. Jadi mungkin buat teman-teman juga yang kalau mau ngingetin bingung gitu tapi nggak enak gitu. Jadi lebih baiknya kayak dibikin jadwal lah bang gitu. Jadi hari ini siapa yang buang sampah gitu, hari ini siapa yang bersihin ruangan gitu. Dan lebih di jadwal lah gitu untuk mengurangi hal-hal yang bikin nggak enak crash gitu. Kadang misalkan kita di kerjaan udah capek, kita udah ngerasa capek, terus kita berharap kita pulang ke asrama itu capek Nyaman, bisa hilang. iya. Tapi karena lingkungan yang kurang nyaman, akhirnya nambah capek. Capek mentalnya. Capek mentalnya lebih tepat kan. Udah mah capek fisik. Capek fisik tambah capek mental. Capek mental bahaya itu bro. Kalau capek fisik ya istilahnya tidur sehari 2 hari oke, tapi kalau udah mental itu kebawa ngebatin lah ya. Bener banget. Lu buat refreshingnya tuh kayak gimana? Buat ngalihin pemikirannya. Kalau buat gue bang ya, mungkin ya ada beberapa teman juga yang suka minum ya mungkin minum gitu. Kalau buat gue sih lebih ke minum gitu ya. Tapi disclaimer ya, ini kalian buat yang suka minum jangan minum juga. Betul. Minum sendiri gitu. Ya minum sendiri aja, cuma sekedar buat nenangin aja gitu bang. Bukan pelarian ya, cuma kayak sekedar biar moodnya balik lagi doang. Iya, enggak minum sampai teler enggak, cuma sekedar udah ini enakan nih gitu biar tidur juga enak gitu. Itu doang sih. Hal-hal lain ya kayak coba untuk olahraga dan ya masih banyak hal yang harus dilakukan lagi. Oh jadi mempunyai kegiatan. Intinya iya, olahraga, main gitar. Kita sendiri gitu. Sendiri nyanyi sendiri ya, jadi enjoy gitu, asik gitu. Jadi hilang gitu, stresnya hilang. Walaupun nanti balik lagi juga lagi kepikiran lagi. Tapi bro emang sih kadang kalau kita hidup dengan orang yang punya habit yang berbeda, terus ada masalah yang sebenarnya masalahnya kecil ya, tapi karena masalah kecil ini nggak bisa ditangani, akhirnya impactnya tuh ke mental kitanya gitu. Kayak mau ngomong nggak enakan, nggak diomong ya, kita ngerasa ngebatin sendiri. Iya bang, apalagi kalau ada senior kan bang itu bang, sulit juga sih bang. Ya gimana ya namanya senior. Nah buat kalian tuh harus siapin mental. Bukan cuma kita mahir dalam berbahasa terus kita lulus ujian kita senang-senang, enggak, karena banyak hal yang harus kita siapkan. Mental bekerja, mental dalam bersosialisasi, karena 2 aspek ini nih penting banget buat kelancaran juga. Jangan sampai kita kerjanya udah enak, pas ke asrama lingkungannya nggak enak, tetap aja akhirnya kita nggak betah. Ada niatan pengen pindah nggak? Waduh, karena banyak gak enaknya jadi ada gitu bang. Info file katanya. Info file. Bukan lebih ke pekerjaannya sih bang, kayak lebih ke ya kembali tempat istirahatnya gitu, kayak di rumahnya gitu. Mungkin teman-teman juga kan banyak gitu yang ngerasain kayak kerjaan nyaman, enak, tapi berhadapan dengan teman-teman yang kurang asik, kurang kooperatif, kurang bisa bersama. Iya. Ya, paham. Ya, jadi tidaknya ada rasa tenggang rasa lah gitu ya. Saling ngerti lah gitu kan. Kerja juga capeknya sama kan, gaji juga sama, nggak jauh beda gitu kan bang. Pernah nggak lu stres gitu pas lagi kerja terus ngerasa bad mood gitu, kayak dah lah, males lah gitu? Ada bang. Kadang kalau lagi nggak mood ya di tempat kerja tuh bang, apalagi kan dengerin mandor ngoceh-ngoceh gitu kan bang, aduh paling lebih ke
nyanyi lah, gak jelas lah gitu bang. Oh. Sampai sering dimarahin saya bang, di kantor, gara-gara Nyanyi nggak jelas. nyanyi. Sampai terakhir kemarin bang dipanggil sama dari ini tuh, terus ditranslate gitu kan, kita kan bahasanya masih agak kurang ya. Jadi ditranslate di komputer, katanya tuh jangan sering nyanyi-nyanyi gitu, takutnya tuh ada dikiranya kebakaran apa, kan mungkin mereka kan beda bahasa. Takutnya tuh kita lagi nyanyi, persepsi mereka ada kecelakaan kerja, jadi takutnya tuh gitu. Oh. Jadi kata dia tuh boleh nyanyi-nyanyi tapi kayak cara undang-undang menggeremeng-geremeng, jadi nggak boleh Teriak-teriak. teriak-teriak, nggak boleh lantang gitu. Jadi karena takutnya nanti ada kecelakaan kerja, dikiranya tuh pas kita nyanyi mereka kira ada kecelakaan kerja. Oh iya. Panik gitu ya. Panik. Ada apa nih putri Iya, gua udah karena- tahu. Pernah bang, jadi suatu waktu kan saya nyanyi ya keras-keras, terus Dainu langsung dateng teriak-teriak, ada apa katanya kan. Pas dateng, ya saya lagi nyanyi sambil kerja. Dikirain dia lagi ada apa, kecelakaan atau apa gitu. Cuma pas dia datang lihat lagi kerja, ya lagi biasa kerja dengan biasa aja gitu. Cuma gara-gara nyanyinya kenceng-kenceng gitu. Panik. Dia panik, dia ada kecelakaan. Gitu. Ya jadi gitu sih bang, nggak enaknya tuh tahun pertama nih ya, dalam 6 bulan tuh masih Masa adaptasi. masih adaptasi pekerjaan, terus cara memahami karakter gitu. Masih seperti itu, belum sampai yang gimana-gimana gitu. Untuk komunikasi dengan atau hidup dengan orang Korea ngebawa dalam satu pekerjaan nggak ada kendala. Jauh lebih banyak bang. Berarti kendalanya banyak selain kita harus beradaptasi dengan budaya Korea dengan orang Korea. Iya. Ternyata kita harus beradaptasi juga dengan orang sesama PMI Indonesia juga. Betul bang. Karena masih tahun-tahun pertama lah. Ya kalau butuh berarti masih butuh belajar lagi banyak, Iya. lebih banyak lagi belajar. Ya buat teman-teman aja gitu ya. Hmm. Sesekali gitu ya, jangan lihat tutorial cara belajar aja gitu bang. Oh. Yang buat belum berangkat. Sekali-kali lihat tutorial lah gitu. Cara menghadapi senior gitu bang. Ya, di TikTok tuh kan TikTok kan banyak gitu. ada yang sarkas-sarkas. Sarkas yang itu tau nggak bang? Yang tutorial cara nyuci piring, Oh, iya, tutorial benar. cara buang sampah, Iya. bahkan tutorial cara nyapu gitu kan. Oh, itu sarkas berarti. Sarkas bang, ya kita kan udah gede ya, Iya. udah berbulu gitu, Iya. masa nyapu nggak bisa, Iya, nggak bisa. iya. Mungkin itu tuh yang bikin konten-konten pengen nunjukin kalau lu tuh nyapu coba, lu tuh bersihin coba, Habis makan habis bisa makan cuci. langsung cuci. Mau ngomong gak enakan. Nggak enakan. Iya, gak enakan. Karena yang namanya kita udah pada gede harusnya pada ngerti gitu. Harusnya iya. Bang. Tapi karena situasinya mungkin tidak memungkinkan, jadi akhirnya dibikin konten. Cara nyuci piring. Cara nyuci piring coba. Gila aja. Cara bahasa Korea udah lulus, kerja di Korea udah mahir. Sampai sini nggak bisa nyuci piring, Iya. nggak bisa nyapu. Nah, repot tuh. Sungguh terlalu. Gue yakin hampir semuanya mengalami hal seperti itu. Tapi cara menghadapinya mungkin yang berbeda-beda ya. Ada orang yang ya udah aja lah, ada orang yang ngebales lagi misalkan, ah ngapain saya rajin, dia aja males. Iya kan bang, karakter orang ada yang frontal, Hmm. ada yang pendiam, gitu. Ada yang gak enakan gitu. Jadi terkadang yang mungkin yang sering gak enakan sih yang stres sama. Oh yang udah stres ya. Jadi buat teman-teman yang udah dapat SLC gitu, yang tinggal nunggu penerbangan bisa untuk nyari tutorial yang Nyuci lebih bermanfaat gitu. Nyuci piring, nyapu, biar nanti nggak jadi masalah pada Nggak jadi beban. Nggak jadi beban. Betul. Oke, terima kasih udah ngobrol-ngobrol, seru sekali ngobrolnya bareng Bang Sidik ini. Semoga lancar ke depannya Oke. sampai kontrak kita selesai. Thank you. Semoga bisa nambah lagi. Thank you. Jadi itu aja guys, bincang-bincang kita di video kali ini. Buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai selesai, gue ucapin terima kasih. Jangan lupa juga buat subscribe channel ini dan like videonya jika suka dengan konten-konten ini. Buat yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe-nya ada di bawah ini ya. Sampai jumpa di konten berikutnya. Bye-bye.